Artinya, meskipun mereka melakukan sebuah amalan bid'ah, tetapi Allah memuji mereka bahwa mereka melakukan rahbaniyah adalah untuk mencari ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujian Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap mereka yang melakukan bid'ah rahbaniyah ini menunjukkan bahwa di antara jenis bid'ah adalah bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, bid'ah yang tidak bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis, bid'ah yang tidak bertentangan dengan agama. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah dalil dari Al-Quran bahwasanya bid'ah itu terbagi menjadi dua. Salatullah, salamullah alal hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahi barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Baha'iddin An-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbullah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita, menyatukan kita dalam sebuah majelis yang mulia, yaitu majelis Ilmuddin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita nanti di dalam surganya pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti ajaran-ajarannya ila yaumil qiyamah.
Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Pada pagi hari ini kita akan memulai pembahasan tafsir ayat-ayat akidah yang berkaitan dengan amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak tradisi-tradisi ataupun amaliyah-amaliyah yang dilakukan oleh umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan diantaranya secara langsung itu ada dalilnya di dalam Al-Quran. Demikian juga ada dalilnya di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi juga ada yang tidak secara sharih, tidak secara jelas ada di dalam Al-Quran dan hadis, tetapi dia tidak bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis. Itu yang akan kita bahas, ayat-ayat yang berkaitan dengan itu mulai pada hari ini. Yang pertama adalah ayat yang berkaitan dengan permasalahan bid'ah, yaitu Al-Quran surat Al-Hadid ayat 27. Al-Quran surat Al-Hadid ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً. Dan kami menjadikan atau kami jadikan di dalam hati-hati atau di dalam hati gitu ya. Di dalam hati orang-orang yang mengikuti Nabi Musa, Nabi Isa, ittaba'uhu, artinya kami jadikan di dalam hati orang-orang yang mengikuti Nabi Isa ra'fatan wa rahmah, yaitu rasa santun dan rasa kasih sayang di antara mereka. Wa rahbaniyatan ibtada'uha, dan mereka mengada-adakan rahbaniyah. Ma katabnaha alaihim, kami tidak mewajibkan rahbaniyah itu kepada mereka. Illa batigha'a ridwanillah, mereka melakukan rahbaniyah itu semata-mata untuk mencari ridha Allah. Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha, kemudian mereka tidak menjaganya dengan sebenar-benarnya. Fa'ataina allazina amanu minhum ajrahum, kami datangkan pahala pada orang-orang yang beriman di antara mereka. Wa katsirum minhum fasiqun, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV yang berbahagia, dalam ayat ini
Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat-sifat para pengikut Nabi Isa alaihi salam yang beriman. Jadi pengikut Nabi Isa alaihi salam yang beriman, sifat-sifatnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini. Yang pertama, sifat mereka, sifat orang Islam, orang yang beriman, pengikut Nabi Isa, dalam hatinya itu ada ra'fah wa rahmah. Dalam hati mereka itu penuh dengan ra'fah, kelembutan, kesantunan, wa rahmah, dan penuh dengan kasih sayang. Itu sifat umat Islam pengikut Nabi Isa alaihissalam. Karena kita sudah sampaikan di awal bahwa semua para nabi itu agamanya Islam, dan pengikut para nabi mereka adalah muslimun, mereka adalah orang-orang Islam. Boleh dikatakan untuk pengikut Nabi Musa dengan sebutan muslimun musawiyun, seorang muslim pengikut Nabi Musa. Boleh untuk dikatakan umat Islam pengikut Nabi Isa dengan sebutan muslimun Isawiyun, artinya seorang muslim pengikut Nabi Isa. Atau pengikut Nabi Muhammad, yang sekarang kita umat Islam pengikut Nabi Muhammad dengan sebutan muslimun Muhammadiyun, artinya muslim pengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat-sifat umat Islam pengikut Nabi Isa alaihi salam, muslim Isawiyun, bahwa di dalam hati mereka itu terdapat ra'fah wa rahmah. Dalam hati mereka itu terdapat kelembutan, kesantunan, dan kasih sayang di antara mereka. Artinya umat Islam pengikut Nabi Isa, mereka saling menyayangi, saling mencintai satu dengan yang lain, saling berlemah lembut satu dengan yang lainnya. Ini salah satu sifat yang disebutkan dalam ayat ini, sifat dari para pengikut Nabi Isa alaihi salam yang muslim. Karena ada juga yang mengaku sebagai pengikut Nabi Isa tetapi mereka tidak muslim. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, wa rahbaniyatan ibtada'uha. Ini yang menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini. Di antara sifat umat Islam pengikut Nabi Isa alaihissalam bahwa mereka itu membuat bid'ah, ibtada'uha. Mereka membuat bid'ah, membuat perkara yang baru, yaitu berupa rahbaniyah. Dan mereka bernazar, berjanji untuk melakukan rahbaniyah itu. Ya, jadi dalam ayat ini disebutkan kata-kata apa? Wa rahbaniyatan ibtada'uha, ibtada'a yabtadi'u, artinya membuat perkara yang baru. Dengan kata lain adalah bid'ah. Bahwa mereka membuat bid'ah, bid'ah itu namanya bid'ah rahbaniyah. Kenapa itu disebut bid'ah? Karena memang disebutkan dalam berikutnya, maka katabnaha alaihim. Allah itu tidak mewajibkan kepada mereka. Allah tidak memerintahkan kepada pengikut Nabi Isa alaihissalam untuk melakukan rahbaniyah dan bernazar untuk melakukan rahbaniyah. Tidak. Tetapi mereka membuatnya sendiri. Mereka membuat-buatnya sendiri. Rahbaniyah ini. Rahbaniyah itu apa? Rahbaniyah itu adalah suatu amalan berupa tidak menikah,
tidak menikah dan mengasingkan diri dari pergaulan dengan masyarakat umum dalam rangka untuk menjaga diri dari fitnah dalam agama dan memfokuskan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rahbaniyah. Jadi ketika seseorang itu kemudian, misalnya seseorang kemudian dia memisahkan diri dari masyarakat umum dalam rangka menjaga agama dia. Di saat misalnya masyarakat sudah sangat rusak, kemudian dia terancam jika dia hidup di situ, maka dia akan ikut terpengaruh dengan kehidupan yang penuh dengan kekufuran dan kemaksiatan. Maka kemudian dia mengasingkan diri ke tempat yang menyendiri. Dia tidak mau menikah, dan fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya rahbaniyah. Umat Islam pengikut Nabi Isa alaihissalam itu melakukan itu, dan mereka bernazar untuk melakukan rahbaniyah. Itu namanya apa? Bid'ah. Kenapa? Karena Allah tidak mewajibkannya. Nabi Isa alaihissalam, beliau juga tidak mewajibkan kepada pengikutnya untuk melakukan rahbaniyah, tetapi mereka melakukannya sendiri. Mereka membuatnya sendiri. Maka rahbaniyah ini adalah bid'ah yang dibuat oleh umat Islam pengikut Nabi Isa alaihissalam. Dan dalam ayatnya juga menyebutkan kata ibtada'ah, bahwa mereka itu ibtada'uha, mereka membuat-buat bid'ah yang berupa rahbaniyah itu. Meskipun itu tidak diwajibkan oleh Allah, juga tidak diwajibkan, tidak diteladankan, tidak diajarkan oleh Rasul Allah ketika itu, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Maka di sini sudah jelas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh mereka adalah sebuah amalan bid'ah. Tetapi mereka melakukan itu dipuji oleh Allah karena mereka melakukan itu adalah illa btigha'a ridwanillah. Mereka melakukan perbuatan rahbaniyah itu adalah semata-mata untuk mencari ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang mereka lakukan. Nah, artinya meskipun mereka melakukan sebuah amalan bid'ah, tetapi Allah memuji mereka bahwa mereka melakukan rahbaniyah adalah untuk mencari ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujian Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap mereka yang melakukan bid'ah rahbaniyah ini menunjukkan bahwa di antara jenis bid'ah adalah bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, bid'ah yang tidak bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis, bid'ah yang tidak bertentangan dengan agama. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah dalil dari Al-Quran bahwasanya bid'ah itu terbagi menjadi dua. Bahwa di antara bid'ah ada yang buruk, itu sudah jelas. Tetapi bahwa di antara bid'ah itu ada yang baik, maka ayat ini di antaranya yang menunjukkan tentang hal itu, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu memuji perbuatan bid'ah yang dilakukan oleh pengikut Nabi Isa alaihissalam, yaitu berupa rahbaniyah. Nah, hadirin rahimakumullah. Jadi mereka bernazar untuk melakukan itu. Nah, sebagian memang betul-betul melakukan rahbaniyah. Nah, mereka beruzlah, memisahkan diri dari masyarakat umum demi menjaga agama, bukan demi karena
putus asa dalam berdakwah, bukan karena tidak mau ingkarul mungkar, tetapi demi menjaga diri mereka dari fitnah yang terjadi. Seperti halnya kita mengenal ada kisah Ashabul Kahfi, yang mereka terancam keimanan mereka, demi mempertahankan keimanan kemudian mereka meninggalkan daerahnya, sehingga kemudian ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah gua. Mereka para pengikut Nabi Isa alaihissalam, sebagian di antara mereka juga melakukan rahbaniyah, bernazar untuk melakukan rahbaniyah ini, yaitu mereka memilih untuk mengasingkan diri dari masyarakat umum demi menjaga keimanan dan agama mereka, dan fokus dalam beribadah. Bahkan mereka tidak menikah, karena memang menikah ini hukumnya tidak wajib. Dalam syariat Nabi Muhammad SAW, menikah pada dasarnya hukumnya itu adalah mubah, bukan sunnah, apalagi wajib. Jadi boleh saja hukumnya. Sehingga kalau seseorang itu tidak menikah, maka itu bukan sesuatu yang menjadikan dia nanti berdosa, yang menjadikan dia nanti akan celaka di akhirat, tidak. Karena sebagian orang ada yang kemudian beranggapan bahwa hukum asal menikah itu sunnah. Ada yang mengatakan hukum asalnya itu adalah sunnah, didasarkan kepada sebuah hadis yang disalahpahami, yang mengatakan an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Dikatakan an-nikahu sunnati, kemudian dia memaknai dengan bahwa nikah itu adalah sunnahku, dengan pengertian yang dia paham bahwa nikah itu hukumnya sunnah. Padahal lafadz sunnah ketika disebut dalam sebuah hadis, maka artinya bukan hukum sunnah. Karena istilah sunnah, wajib, haram, makruh itu adalah istilah baru yang dibuat oleh para ulama mujtahid seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Itu yang al-ahkam asy-syar'iyyah itu adalah istilah-istilah baru yang tidak ada secara eksplisit, secara jelas pada rumusannya pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau di dalam hadis-hadis Rasulullah disebut kata sunnah, maka itu artinya bukan sesuatu yang hukumnya sunnah, tetapi artinya adalah ajaran Nabi. Jadi kalau kita mengatakan ini adalah sunnah Nabi, artinya ini adalah ajaran Nabi, baik itu berupa akidah maupun berupa ahkam, berupa hukum. Itu semuanya sunnah Nabi. Jadi kalau kita misalnya sholat 5 waktu, ya kita menjalankan bagian dari sunnah Nabi. Artinya sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sunnah Nabi itu bukan sekedar misalnya seseorang memelihara jenggot, bukan sekedar seseorang itu misalnya macam-macam dari perbuatan-perbuatan yang hukumnya sunnah, bukan sekedar itu. Itu bagian dari sunnah Nabi, bukan berarti bukan sunnah Nabi. Sunnah Nabi juga, tetapi sunnah Nabi itu adalah luas, yang mencakup akidah dan ahkam. Maka ketika kita menyebut ahlus sunnah, itu bukan artinya golongan yang suka mengamalkan amaliyah sunnah, bukan artinya begitu. Karena ada sebagian pemahaman
karena temannya itu jarang melakukan sholat sunnah, kemudian dia ditegur, kamu apa bukan ahlus sunnah, kok nggak pernah sholat sunnah? Dia mengatakan begitu. Nah, jadi pemahamannya sangat pendek. Ahlus sunnah artinya golongan yang suka mengamalkan amalan sunnah. Padahal sunnah ketika dinisbatkan kepada Nabi artinya adalah ajaran Nabi. Ahlus sunnah artinya golongan yang mengikuti ajaran Nabi, baik dari sisi akidah maupun dari sisi ahkam. Dari sisi hukum-hukum agama itu mengikuti Nabi. Itulah yang disebut ahlus sunnah wal jamaah, artinya yang mengikuti ajaran para sahabat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, sebagian ada yang memaknai an-nikahu sunnati, nikah itu hukumnya sunnah. Memang terkadang bisa menjadi sunnah, tetapi hukum asal, ya, kita bicara apa? Hukum asal dari menikah itu adalah mubah. Kalau mau menikah silahkan, kalau nggak mau menikah ya silahkan. Nah, itu hukum asalnya. Sehingga banyak di antara para ulama itu yang tidak menikah juga. Banyak para ulama yang sibuk dengan ilmu, sibuk dengan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memilih untuk tidak menikah karena ingin tidak direpotkan dengan kegiatan-kegiatan ya duniawi yang menjadikan terbengkalai. Karena berbeda orang yang belum menikah atau yang tidak menikah dengan orang yang menikah. Orang yang menikah dia harus memikirkan istrinya, dia harus memikirkan anak-anaknya. Apalagi kalau anaknya banyak, semakin banyak yang harus dia pikirkan untuk diberikan nafkah, untuk dididik, untuk diperhatikan dan sebagainya. Itu kalau seseorang memiliki istri dan anak-anak. Tetapi bagi mereka yang nggak punya istri, dia mikir diri sendirinya saja. Nggak makan juga nggak apa-apa. Mau puasa setiap hari juga nggak masalah. Dia mau beribadah setiap hari di masjid, di musola, nggak ada orang yang menegur dia kemana, ditunggu kok nggak datang-datang. Nggak ada orang yang menunggu-nunggu, nggak ada. Dia bebas mau menuntut ilmu di mana saja, sampai kapanpun. Mau mutolaah, mau membaca, mau menulis, mau mau sibuk dengan segala jenis ibadah yang dia inginkan, dia bisa fokus sepenuhnya. Nah, itu kalau memang dia niat seperti itu. Kalau nggak niat ya nggak nikahnya karena belum dapat ya malah gerangsang pikirannya. Karena dia memang niatnya menikah tapi belum, itu beda ya. Kayak yang ini apa? Niat memang tidak menikah, ingin fokus dalam ibadah dan menghindarkan diri dari fitnah yang terjadi di masyarakat, fitnah dalam masalah agama. Inilah yang disebut dengan apa? Rahbaniyah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengikut Nabi Isa alaihissalam melakukan rahbaniyah, dipuji oleh Allah bahwa mereka melakukannya itu adalah ibtigha'a, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibtigha'a ridwanillah, itu yang mereka cari dan itu yang menjadi tujuan mereka. Tetapi dalam ayat ini kemudian dijelaskan bahwa mereka, para pengikut Nabi Isa alaihissalam yang bernazar, berjanji kepada Allah untuk melakukan rahbaniyah ini, sebagian ada yang melakukannya, menepati nazarnya, dan ada sebagian yang mereka tidak menepati nazarnya. Sebagian mereka memenuhi nazarnya dengan melakukan rahbaniyah, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian memberikan pahala kepada mereka. Fama rau'auha haqqa ri'ayatiha. Ini sebagian ada yang tidak memenuhi nazarnya untuk melakukan rahbaniyah, tapi sebagian ada yang memenuhi nazarnya untuk melakukan rahbaniyah. Maka
Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan pahala kepada mereka. Fa'atainal ladzina amanu minhum ajrahum. Allah memberikan pahala kepada orang yang beriman kepada mereka yang tetap dalam keislaman ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, mereka pun kemudian juga beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di antara mereka tidak memenuhi nazarnya, mereka tidak mau melakukan rahbaniyah sebagaimana yang dia nazarkan. Sesuatu yang hukumnya sunnah kemudian dinazarkan, maka hukumnya menjadi wajib. Dan mereka yang tidak memenuhi nazarnya ini, kemudian mereka ketika Rasulullah diutus menjadi seorang nabi, rasul, mereka enggan untuk beriman kepada Rasulullah. Mereka mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dalam ayat itu disebutkan wa katsirum minhum fasiqun. Kebanyakan di antara mereka kemudian mereka adalah orang-orang yang fasik, bahkan kufur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini secara jelas menjelaskan kepada kita bahwasanya di antara jenis bid'ah adalah bid'ah yang baik, yang dengan istilah ahli sunnah wal jamaah bid'ah hasanah. Bahwa bid'ah itu ada dua, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Nah, bid'ah itu apa sebenarnya? Nah, ini yang harus dipahami dengan benar. Karena jika seseorang itu tidak paham makna bid'ah, nanti akan menjadi salah dalam kelanjutannya juga. Nah, bid'ah itu artinya adalah malam yanussa alaihil Quran wal hadis. Sesuatu yang tidak ada nasnya di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi tidak ada nasnya itu tidak disebutkan secara jelas di dalam Al-Quran dan hadis tentang permasalahan itu. Itu namanya bid'ah. Contohnya, misalnya peringatan Maulid Nabi. Peringatan Maulid Nabi ini secara sharih itu nggak ada secara jelas, nasnya dalam Al-Quran dan hadis itu ada. Kalau isyarat-isyarat itu ada, isyarat, tetapi tidak secara langsung tertulis, tersebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Secara isyarat misalnya ketika Rasulullah ditanya tentang puasa beliau pada hari Senin, beliau mengatakan zalika yaumun wulidtu fihi. Pada hari Senin adalah hari di mana aku dilahirkan. Karena itu aku berpuasa sebagai bentuk syukur beliau kepada Allah. Ini kan maulid namanya. Karena dia memperingati, karena beliau memperingati hari kelahirannya, yaitu hari Senin, dengan berbuat ketaatan kepada Allah dengan berupa puasa. Isyarat, tetapi nggak ada yang secara langsung kemudian memerintahkan Nabi maupun umat Islam misalnya peringatilah Maulid Nabi, nggak ada secara langsung dan dituntunkan secara langsung dalam bentuk peringatan Maulid Nabi sebagaimana yang kita lakukan, sebagaimana yang dilakukan oleh umat Islam sekarang, itu tidak ada. Maka ini berarti tergolong sebagai bid'ah. Tetapi karena isinya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka dia disebut sebagai bid'ah hasanah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau secara bahasa, bid'ah itu adalah sesuatu yang dibuat tanpa ada contoh sebelumnya. Sebelumnya belum pernah dibuat oleh seseorang, kemudian dia adalah orang yang pertama kali membuatnya. Itu namanya dia yang membuat bid'ah.
Jadi sesuatu yang dibuat tanpa ada contoh sebelumnya. Ini secara bahasa, dalam bahasa Arab. Kalau ada orang mengucapkan kata ini dalam bahasa Arab, bukan dalam istilah syara, maka artinya adalah sesuatu yang dibuat tanpa ada contoh sebelumnya. Tetapi kalau kita berbicara tentang bid'ah dalam istilah agama, dalam istilah syara, maka bid'ah adalah ma lam yanussa alaihil Qur'anu wal hadis. Sesuatu yang tidak ada nasnya, tidak ada ketetapannya secara jelas di dalam Al-Quran maupun hadis. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bid'ah itu ada yang buruk, ada yang baik. Sesuatu yang gak ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis itu ada yang baik dan ada yang buruk. Terbukti Al-Quran sendiri dalam ayat yang sedang kita bahas hari ini itu menyebutkan ada bid'ah yang dilakukan oleh pengikut Nabi Isa alaihissalam yang muslim dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memujinya. Seandainya semua bid'ah itu sesat, mungkinkah Allah memuji bid'ah yang dilakukan oleh para pengikut Nabi Isa? Nah, jawabannya tentu tidak mungkin Allah memujinya jika itu merupakan keburukan. Tetapi Allah faktanya memuji mereka, maka menunjukkan bahwa di antara jenis bid'ah itu ada bid'ah yang baik. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, banyak sekali dalil-dalil yang lain dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya cukup satu yang kita sebutkan yang mudah untuk dihafalkan karena hadisnya sangat pendek dan sangat populer hadis ini karena ada dalam hadis Arba'in Nawawiyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Man ahdatsa, barang siapa yang membuat perkara baru, namanya apa? Bid'ah. Membuat perkara baru namanya apa? Bid'ah. Kemudian dikasih fi amrina hadza, dalam agama kita. Berarti membuat bid'ah yang sesuatu itu nggak ada dalam Al-Quran, nggak ada dalam hadis secara sharih, tidak ada nasnya dalam Quran dan hadis, tetapi dia membuatnya. Man ahdatsa fi amrina hadza, barang siapa yang membuat perkara baru dalam agama, berarti dia membuat bid'ah. Barang siapa yang membuat bid'ah, kemudian ma laisa minhu, yang bid'ah itu bukan merupakan bagian dari agama. Yang bid'ah yang dia buat itu bukan merupakan bagian dari agama. Tidak ada, atau yang bid'ah itu bertentangan dengan agama, bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis, fahuwa raddun, maka bid'ah semacam itu ditolak. Maka bid'ah semacam itu ditolak. Bid'ah yang semacam itu yang semacam apa? Yang tadi itu, yang malaisa minhu, yaitu bid'ah yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, yaitu bid'ah yang tidak merupakan bagian dari agama. Itulah yang raddun ay mardudun, yang ditolak. Itulah bid'ah yang buruk yang ditolak, yaitu bid'ah yang bukan merupakan bagian dari agama. Nah, ini namanya yang mantuk, yang pemahaman yang mantuk, yang tertulis. Pemahaman yang mafhum
dari hadis ini adalah man ahdasa. Ini yang nggak tertulis. Yang tertulis apa? Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Yang harus digarisbawahi adalah kata-kata ma laisa minhu. Karena ini yang membedakan antara yang mardud, yang ditolak, dan yang makbul, yang diterima. Yang membedakan ada pada kata ma laisa minhu. Karena Rasulullah menyebutkan bid'ah yang ditolak itu adalah bid'ah yang ma laisa minhu. Bid'ah yang tidak sesuai dengan agama, yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Sementara pemahaman hadis ini yang tidak tertulis adalah man ahdasa fi amrina hadza ma huwa minhu fahuwa raddun fahuwa maqbulun. Keliru. Saya ulangi lagi. Yang mafhum, yang dipahami dari hadis ini adalah man ahdasa, namanya mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah. Man ahdasa fi amrina hadza ma huwa minhu fahuwa maqbulun. Barang siapa yang membuat perkara baru dalam agama, dengan kata lain membuat bid'ah, yang bid'ah itu adalah merupakan bagian dari agama, dia sesuai dengan Al-Quran dan hadis, fahuwa maqbulun, maka bid'ah semacam itu diterima. Berarti hasanah. Yang tadi sayyi'ah, yang ini hasanah. Bisa dipahami? Jadi kalau kita dalam berbicara itu ada pemahaman yang tertulis, namanya yang terucap. Ada pemahaman yang tidak terucap tetapi bisa dipahami dari ucapan itu. Yang terucap dalam hadis ini apa? Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Itu yang terucap. Yang tidak terucap oleh Nabi tetapi itu bisa dipahami dari ucapan ini adalah man ahdatsa fi amrina hadza ma huwa minhu fahuwa maqbulun. Nah, maka di sini adalah dalil, hadis ini adalah dalil bagi ahli sunnah wal jamaah bahwa bid'ah itu ada dua. Ada bid'ah hasanah dan ada bid'ah sayyi'ah. Karena itulah maka semua para ulama ahli sunnati wal jamaah mereka membagi bid'ah menjadi dua, yaitu al-bid'atul hasanah atau disebut juga dengan bid'atul huda. Ada juga yang disebut dengan bid'ah sayyi'ah, yang disebut juga dengan bid'atul dhalalah, bid'ah yang sesat. Perbedaannya apa? Tadi sudah disebutkan dalam hadis. Jika ma laisa minhu, maka dia sayyi'ah. Jika bid'ah itu tidak sesuai dengan agama, tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka dia bid'ah sayyi'ah. Tetapi jika bid'ah itu adalah ma huwa minhu, dia sesuai dengan agama, sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka dia disebut sebagai bid'ah hasanah. Nah, ini dipahami oleh para ulama, diantaranya adalah oleh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, sebagaimana dikutip dalam kitab Fathul Bari karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya beliau mengutip perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i beliau mengatakan al-bid'atu bid'atani, al-bid'atu bid'atani mahmudatun wa mazmumatun. Bid'ah itu ada dua. Al-bid'atu bid'atani, bid'ah itu ada dua bid'ah. Mahmudatun, bid'ah yang terpuji,
Bid'ah yang dipuji, artinya bid'ah yang dipuji ya bid'ah yang baik. Kalau nggak baik masa dipuji. Nah, mahmudatun, bid'ah yang terpuji. Wa mazmumatun, dan bid'ah yang dicela. Ada bid'ah yang dipuji, berarti bid'ah apa? Hasanah. Ada bid'ah yang mazmumah yang dicela, berarti bid'ah sayyi'ah. Lalu apa perbedaannya? Beliau menjelaskan, Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu menjelaskan, fama wafaqa sunnah fahuwa mahmudun wa ma khalafaha fahuwa mazmumun. Fama wafaqa sunnah, maka bid'ah yang sesuai, mencocoki dengan sunnah. Dengan sunnah apa tadi ya? Maknanya dengan ajaran Nabi, baik itu akidahnya maupun ahkamnya, dia kok cocok dengan sunnah Nabi, maka bid'ah itu adalah mahmud, dipuji, dia adalah hasanah. Tetapi wa ma khalafaha, bid'ah yang bertentangan dengan sunnah Nabi, dengan ajaran Nabi, dengan syariat Nabi, dengan akidah Nabi, maka bid'ah semacam itu adalah mazmumun. Fahuwa mazmumun, maka bid'ah itu adalah bid'ah yang dicela. Siapa yang mengatakannya? Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, seorang ulama yang diakui tentang keilmuannya oleh seluruh dunia Islam, termasuk oleh orang Wahabi. Sering mengutip perkataan Imam Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua dan menjelaskan pengertian dua macam bid'ah itu, bid'ah mahmudah dan bid'ah mazmumah. Beliau menjelaskannya. Lalu setelah ini apakah kita akan mendengarkan ocehan orang-orang Wahabi yang mengatakan setiap bid'ah itu adalah sesat? Nggak ada bid'ah yang yang hasanah itu. Pemahaman yang sangat pendek dengan hanya berpegang satu hadis yang dipahami secara keliru, yaitu hadis iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dia menyebutkan hadis kullu bid'atin dhalalah. Hadis yang dipahami secara zahir mengakibatkan mereka kemudian secara tidak langsung menyalahkan Imam Syafi'i, menyalahkan Al-Khalifatur Rasyid Ats-Tsani Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, menyalahkan Sayyiduna Utsman bin Affan, menyalahkan para ulama-ulama yang lain, Sultanul Ulama dan lain-lainnya. Karena apa? Pemahaman yang sangat dangkal, berpedoman pada terjemahan dan berpedoman kepada kebodohan terhadap bahasa Arab. Padahal Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Sahih Muslim sudah menjelaskan bahwa hadis kullu bid'atin dhalalah itu adalah amun makhsus. Lafadznya umum tetapi sudah dikhususkan. Lafadznya umum tetapi sudah dikhususkan. Umum bagaimana? Pakai kul. Kul itu menunjukkan lafadz yang umum. Biasa diartikan dengan setiap atau semua. Itu umum, lafadz umum. Tetapi yang dimaksud di situ adalah khusus. Itu penjelasan dari siapa? Al-Imam An-Nawawi. Kenapa? Karena ada hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahwa tidak semua bid'ah itu sesat.
Bahkan ada ayat yang sedang kita bahas tadi yang menunjukkan adanya bid'ah hasanah. Apakah hadis bertentangan dengan Al-Quran? Tentu tidak. Apakah hadis Nabi bertentangan satu dengan yang lain? Tentu tidak. Karena itulah maka para ulama memahami hadis kullu bid'atin dhalalah dengan pemahaman amun makhsus, lafaz yang umum tetapi telah dikhususkan dengan hadis-hadis yang lain yang menunjukkan adanya bid'ah hasanah. Maka kullu dalam lafaz ini dipahami oleh para ulama dengan makna apa? Dengan makna aghlab, bahwa kebanyakan. Kullu bid'atin dhalalah artinya kebanyakan bid'ah itu sesat. Apa? Kebanyakan aghlabul bid'ah itu dhalalah. Kebanyakan bid'ah itu sesat. Bukan semua bid'ah itu sesat, tetapi kebanyakan bid'ah itu sesat. Itu dalam bahasa Arab memang ada. Seperti dalam ayat wa tudammiru kulla syai'. Kulla syai' dalam ayat itu juga berarti aghlab, kebanyakan apa yang ada di atas bumi ini ketika itu hancur. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini meyakinkan kepada kita ahli sunnah wal jamaah bahwa bid'ah itu ada dua, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau membuat bid'ah hasanah. Demikian juga Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau juga membuat bid'ah hasanah. Demikian juga Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau juga membuat bid'ah hasanah. Ketika Sayyiduna Umar mengusulkan kepada Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq sebagai khalifatu Rasulillah untuk mengumpulkan Al-Quran, untuk melakukan jam'ul Quran, apa jawaban Abu Bakar di awalnya? Beliau mengatakan, bagaimana mungkin saya melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah? Beliau awalnya enggan untuk melakukan bid'ah, karena itu nggak pernah dilakukan oleh Nabi, maka beliau enggan. Tetapi kemudian Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menjelaskan tentang pentingnya jam'ul Quran dalam rangka menjaga Al-Quran. Maka kemudian beliau menerima dan melakukannya. Ini bid'ah karena nggak ada nasnya dalam Al-Quran, nggak ada nasnya dalam hadis, Nabi tidak mencontohkannya. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq atas usulan Umar bin Al-Khattab kemudian melakukan jam'ul Quran. Al-Quran yang asalnya itu ditulis oleh para kutabul wahyi berserakan di antara mereka, artinya dibawa secara terpisah-pisah oleh para penulis wahyu, kemudian dikumpulkan menjadi satu. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu datang ke masjid, melihat umat Islam mereka melakukan qiyamul Ramadan sendiri-sendiri. Ada yang di sana sendiri-sendiri. Maka kemudian beliau memiliki inisiatif, memiliki pendapat agar umat Islam dikumpulkan dalam qiyamul Ramadan ini dalam sholatut tarawih di bawah satu imam, di belakang satu imam, sehingga Ubay bin Ka'ab diutus menjadi imam dalam sholat tarawih dan para sahabat kemudian bermakmum kepada beliau. Zaman Nabi nggak ada dilakukan seperti itu, sholat qiyamul Ramadan sendiri-sendiri. Zaman Abu Bakar juga dilakukan sendiri-sendiri. Ada jamaah tetapi tidak di belakang satu imam. Sementara pada zaman Umar bin Al-Khattab beliau melakukannya, sehingga beliau mengatakan ni'matil bid'ah hadhihi, bid'ah yang paling baik ya ini.
Sayyidina Umar mengatakan bid'ah yang baik adalah menjadikan umat Islam sholat tarawih di belakang satu imam. Kemudian Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau mengumpulkan dan menulis ulang Al-Quran dalam sebuah mushaf. Dan itu juga belum pernah dilakukan oleh khalifah sebelumnya, dan juga belum ada dilakukan oleh Rasulullah. Nggak ada nasnya dalam Al-Quran dan nggak ada nasnya dalam hadis. Tetapi Sayyidina Utsman melakukannya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, setelah ini, maka bagaimana seseorang bisa mengklaim bahwa semua bid'ah itu sesat, sementara para khulafa ar-rasyidun mereka melakukannya, sementara al-Imam Asy-Syafi'i membaginya, sementara Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan ada bid'ah hasanah, sementara Rasulullah dalam hadis yang sangat banyak menyebutkan adanya bid'ah hasanah. Maka berhati-hatilah terhadap mereka yang suka membid'ah-bid'ahkan amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah karena pemahaman dangkal mereka terhadap sebuah hadis, yang kemudian mereka mengklaim bahwa semua bid'ah itu sesat, gak ada yang namanya bid'ah hasanah. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سلام الله على الهادي رسول الله.